Vladimir Putin baru saja melanggar hukum internasional untuk memberikan contoh dari seorang tentara Ukraina. Pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara maksimum kepada tentara Ukraina asal Inggris. Mereka menolak memperlakukannya sebagai tawanan perang, melainkan menyebutnya sebagai tentara bayaran. Vladimir Putin mengira ini adalah unjuk kekuatan. Kenyataannya, ini adalah kesalahan strategis besar. Dan sekarang hal itu berbalik menyerangnya. Tapi bagian terpenting dari ini adalah respons Inggris. Itu bukan surat diplomatik, melainkan memberikan Ukraina rudal untuk menghancurkan target-target penting Rusia. Kremlin ingin mempermalukan Inggris. Sebaliknya, mereka terbangun dengan asap mengepul di salah satu kilang terpenting mereka. Mari kita lihat karma ini. Pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara maksimum kepada warga Inggris yang divonis sebagai tentara bayaran Ukraina beberapa hari lalu. Argumen hukum Rusia untuk vonis ini adalah bahwa dia menerima bayaran $500 per bulan dari pemerintah Ukraina. Putin lupa bahwa negara juga membayar tentara mereka sendiri, bukan hanya tentara bayaran. Selain itu, jika orang ini memang mengejar uang, saya yakin dia bisa mendapat lebih dari $500 per bulan hanya dengan tetap di Inggris. Dia ingin membela kedaulatan Ukraina, melawan invasi Rusia, dan itulah alasan dia bergabung dengan Legiun Asing Ukraina. Sebagai seorang tentara, itu berarti dia adalah tentara dalam perang ini. Menurut hukum internasional, tawanan perang tidak boleh diadili karena ikut permusuhan. Namun Rusia kini tidak lagi menghormatinya. Sayangnya, Putin lupa satu hal. Dia sendiri kehabisan tentara Rusia untuk dijadikan umpan meriam. Dan itulah sebabnya militer Rusia merekrut ribuan orang asing setiap bulannya dari tempat-tempat seperti Kuba, Afrika, dan Asia. Sekarang, menurut presiden yang ditetapkan oleh Putin, tentara asing ini seharusnya tidak dianggap sebagai tawanan perang, melainkan hanya sebagai tentara bayaran. Seorang warga Afrika Selatan baru-baru ini mengatakan kepada Reuters bahwa putranya dijanjikan pelatihan elit pengawal very important person di Rusia. Namun, kenyataannya dia justru berada di garis depan Donetsk. Telah dipastikan setidaknya 16 warga Afrika Selatan juga mengalami hal serupa. Kekurangan tenaga kerja Rusia sudah begitu parah hingga mereka benar-benar menipu orang asing untuk dijadikan umpan meriam. Tapi sekarang hal ini menyebabkan krisis diplomatik internasional. Lihatlah. Penipuan ini terungkap pada bulan November ketika Afrika Selatan mengatakan telah menerima panggilan darurat dari para pria tersebut yang mengatakan bahwa mereka terjebak di Donbas. Kasus serupa terjadi di seluruh Afrika. Kenya melaporkan lebih dari 200 warganya bertempur untuk Rusia dan Ukraina memperkirakan lebih dari 1.400 orang Afrika terlibat. Salah satu rekrutan Kenya, David Kuloba, tewas di garis depan setelah menandatangani kontrak militer Rusia. Ibunya, Susan, mengatakan bahwa dia menerima pesan suara dari salah satu rekan tempurnya yang mengatakan bahwa dia tewas dalam sebuah ledakan. Setelah beberapa waktu, ketika dia mulai pergi menjalankan misi, saya terus berdoa untuknya karena hati saya tidak tenang. Dia tiba-tiba menghilang dan sampai sekarang saya belum mendengar kabarnya. Orang-orang Ukraina sejauh ini memperlakukan pejuang asing yang tertangkap sebagai tawanan perang. Itu berarti mereka menerima perlakuan yang sesuai dengan konvensi Jenewa. Tetapi tampaknya Rusia tidak ingin mengikuti konvensi itu lagi. Dan sepertinya Rusia harus membayar harga yang mahal atas kesalahan tersebut. Seperti biasa, harga itu bukan datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, melainkan dari rudal Storm Shadow buatan Inggris yang digunakan Ukraina dengan sangat efektif. Ini adalah akibat dari serangan yang terjadi pada hari Natal. Ukraina mengonfirmasi penggunaan rudal jelajah dari Inggris untuk menyerang kilang minyak utama di Rusia setelah klip-klip tersebut beredar. Kilang ini bernama Kilang Nosheks dan merupakan pemasok utama di Rusia Selatan serta memainkan peran penting dalam mendukung militer. Kilang ini memasok militer dengan diesel, bahan bakar, dan minyak tanah aviasi. Sekarang, berdasarkan video yang tersedia untuk umum, maksudnya video yang dipublikasikan oleh warga Rusia. Ada 2 serangan langsung ke kilang, jadi kemungkinan 2 rudal berhasil menembus. Setelah serangan, media Rusia melaporkan kilang itu berhenti beroperasi. Kita bisa berasumsi memang begitu,
Setidaknya sementara orang Rusia mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Sekarang, di sini kita melihat sudut lain serangan itu. Pada hari yang sama, Ukraina juga menyerang pabrik gas Orenburg milik Rusia. Dulu ini adalah kompleks gas terbesar di Rusia, tapi saya rasa sekarang gelar itu sudah tidak dimilikinya lagi. Pabrik itu terletak sekitar 800 km atau sekitar 500 mil dari perbatasan Ukraina. Jika dihitung dari garis depan, jaraknya lebih jauh. Namun, pabrik ini tetap penting bagi militer Rusia dan ekonomi. Dan itulah sebabnya pabrik ini sebenarnya menjadi target rutin bagi drone Ukraina. Pada serangan yang sama, drone Ukraina juga mengenai 2 tangki minyak di pelabuhan timur. Sekarang, mengingat itu adalah tangki minyak. Kebakaran yang terjadi akibat serangan itu sangat besar. Api itu menyebar sekitar 2.000 meter persegi atau sekitar 22.000 kaki persegi. Untungnya, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun bagi militer Rusia, ini tetap pukulan besar karena fasilitas ini sangat penting di Laut Azov. Itu berarti fasilitas ini menyediakan banyak bahan bakar yang dikirim ke Crimea. Karena pentingnya, fasilitas ini sering jadi target drone Ukraina. Sekarang, saya ingin memperluas sudut pandang dan melihat gambaran besar kampanye Ukraina terhadap industri minyak Rusia. Studi terbaru mencatat pasukan Ukraina telah menyerang kilang minyak dan depot bahan bakar Rusia minimal 142 kali. Pada 2025 jumlahnya naik, 51 dari 2024. Seolah belum cukup mengejutkan, mereka berhasil menyerang infrastruktur ini dengan tingkat keberhasilan 82%. Keberhasilan seperti ini membuat Anda bertanya, kemana semua pertahanan udara yang dibanggakan Putin? Menurut saya, mereka hanya menjaga istana dan bunker Putin. Karena pertahanan udaranya gagal lindungi mesin perangnya, Putin ulangi trik lamanya. Putin mengancam negara-negara lain dengan kiamat nuklir. Putin mengintimidasi Inggris dengan pembom nuklir saat Natal di atas laut Norwegia. Pembom strategis Tupolev, 95 ms ini, sedang menuju daratan utama Inggris. Pembom-pembom tersebut dikawal oleh jet tempur Sukhoi 33 Rusia dari Angkatan Laut Rusia. NATO harus segera menerbangkan jet tempur untuk mencegat dan mengusir pembom-pembom itu. Rusia mengklaim ini hanya latihan uji coba, padahal sebenarnya ini bentuk gertakan nuklir lain dari Rusia. Mereka ingin menakut-nakuti masyarakat Inggris agar tidak mendukung Ukraina dan tidak memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan Storm Shadow Inggris di dalam wilayah Rusia. Tebak apa? Saat Rusia menakut-nakuti dunia, pasukan Ukraina bersiap untuk putaran kedua pada 26 Desember. Sehari setelah itu, pasukan sistem tak berawak Ukraina mengumumkan telah menyerang beberapa target Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki sementara. Salah satu lokasi yang dihancurkan adalah pos komando Brigade Rusia, seperti terlihat di cuplikan layar Anda. Pos komando dan lokasi penempatan Brigade ke-14 Direktorat Utama Intelijen Glavnoe Upravlenie Razvedki Rusia di wilayah Donetsk benar-benar hancur total. Selain itu, basis penyimpanan dan perbaikan militer Rusia, stasiun radar di Crimea, serta lokasi kapal serbu cepat juga dihancurkan. Secara keseluruhan, ini bukan Natal yang baik bagi pasukan Rusia, tapi disinilah saya ingin mengingatkan semua orang bahwa Ukraina telah meminta Rusia untuk melakukan gencatan senjata. Saat Natal, Jerman dan Paus juga meminta gencatan senjata dari Putin, tapi hasilnya tetap sama. Tebak apa yang terjadi? Semua permintaan itu ditolak karena Rusia mengklaim bahwa mereka menginginkan perdamaian jangka panjang. Jadi, gencatan senjata saat Natal tidak ada gunanya. Sementara itu, Rusia mengklaim membela nilai-nilai Barat dan nilai-nilai Kristen. Buatlah itu masuk akal, itu saja dari saya. Nama saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa ada manusia atau tentara Rusia yang terluka di video. YouTube biasanya melakukan demonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menayangkan serangan drone atau cuplikan garis depan tidak ramah bagi pengiklan, sehingga video-video itu dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk dihadapi oleh orang-orang Ukraina. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun.
Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Kami juga tidak menampilkan iklan di situs ini. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami mendanai situs ini lewat dukungan Anda, bukan iklan. Jadi, jika Anda seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan kode QR di layar. Bergabung memungkinkan Anda menonton semua konten yang sudah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.